إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوان رحمني ورحمكم الله. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai derajat orang yang bertakwa. Kita harus mempelajari dengan ilmu dan juga basirah, pengetahuan, agar kita bisa mengetahui perintah-perintah Allah dan juga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala adalah durhaka kepada kedua orang tua atau salah satu dari keduanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabb kamu telah memutuskan, telah memerintahkan agar kalian tidak menyembah kecuali kepadanya, dan kepada kedua orang tua maka berbuat baiklah. Wabil walidaini ihsana, dan kepada keduanya berbuat baiklah. Maka di sini perintah Allah langsung untuk berbakti kepada kedua orang tua. Begitu pula dosa yang sangat besar adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kata Rasulullah SAW, ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Maukah saya tunjukkan kepada kalian dosa besar yang sangat besar? Qalu bala ya Rasulullah. Ya wahai Rasul Allah, al-isyraku billah. Beliau mengatakan yang pertama adalah al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang selanjutnya ya ikhwan, kalau kita memutuskan tali silaturahmi atau kita berbuat zalim kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan hukuman tersebut kepada orang yang berbuat zalim atau memutuskan tali silaturahmi. Apalagi yang diputuskan hubungan itu adalah orang tuanya, atau yang dizalimi adalah orang tuanya sendiri. Nauzubillahi min dzalika. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min dzambin." Tidak ada satu dosa ajdaru ayyu'ajjilallahu li sahibihi al-uqubah. Tidak ada satu dosa pun yang lebih berhak Allah segerakan untuknya hukuman fid dunya ma'a ma yuddakharu lahu fil akhirah. Bersamaan dengan itu dosanya ditabung di akhirat. Minal baghi, dari perbuatan zalim, aniaya, wa qati'atir rahim, dan memutuskan tali silaturahmi. Berarti apa? Ini sangat berbahaya. Belum lagi akibat-akibat yang lain, ya, tidak diberkahinya umur, akan terjadi pembalasan, ya. Apa yang kita lakukan kepada orang tua kita itu akan kita terima dari anak atau cucu kita. Oleh karena itu ya ikhwan, balasan akan dibalas dengan yang serupa.
Banyak orang yang tidak mengetahui apa saja bentuk kedurhakaan kepada orang tua. Sehingga ini perlu kita ulang dan terus kita ulangi. Apa saja bentuk perbuatan durhaka yang ternyata itu adalah bentuk kedurhakaan kepada orang tua. Yang pertama ayol ikhwan adalah at-ta'affuf. Mengatakan Mengatakan itu di dalam bahasa Arab. Kalau bahasa kita enggak. Seperti itu. Itu ungkapan itu saja. Ya, ungkapan menolak itu sudah dikategorikan sebagai perbuatan yang durhaka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala taqul lahuma uff." Janganlah kamu mengatakan kepada keduanya atau ungkapan moh, kalau bahasa mungkin Mesin belajar moh, seperti itu, perkataan-perkataan sejenisnya yang menunjukkan penolakan. Wa qul lahuma qaulan karimah, dan katakanlah kepada keduanya qaulan karimah, perkataan yang mulia, bukan hanya perkataan biasa, tapi qaulan, perkataan yang sifat dari perkataan itu adalah kariman. Berarti apa? Perkataan yang mulia, perkataan yang baik. Kalau seandainya mengatakan saja, saja, menolak, itu adalah bentuk durhaka. Bagaimana dengan perbuatan-perbuatan yang lain? Perbuatan fisik atau perbuatan celaan, maka ini termasuk hal yang lebih durhaka lagi dari sekedar mengatakan Kemudian yang kedua, di antara bentuk kedurhakaan kepada orang tua adalah mengangkat suara di hadapannya. Mengangkat suara, apalagi berbicara dengan keras. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah." Dan tundukkanlah kepada keduanya sayap dari perendahan berupa kasih sayang. Maksudnya apa? Jangan meninggikan diri. Jangan meninggikan diri di hadapan orang tua, baik dengan sikap ataupun perbuatan. Janahadzul, kalau misalkan ada ayam, ada burung ya, kalau dia pamer kan dibesarkan sayapnya. Sama seperti itu ungkapan dalam bahasa Arab yang mana disuruh untuk menundukkan sayap, tawadhu' kepada orang tua itu tawadhu', tidak boleh membangga-banggakan diri apalagi menghinakan orang tua, maka itu termasuk bentuk kedurhakaan. A'udzubillahi min dzalika. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah meremehkan, tidak mentaati perintah orang tua atau tidak mengindahkan larangan orang tua. Kalau kita diperintahkan, selama perintah itu tidak memerintahkan kepada yang haram, atau kita dilarang selama larangan itu tidak untuk meninggalkan kewajiban, maka kita wajib mematuhi kedua orang tua kita. Kalau kita tidak mau mengindahkannya, maka kita termasuk orang yang durhaka. Kata Rasulullah SAW, ridallah fi ridha al-walidain wa sakhatullah fi sakhati al-walidain. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua. Kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Oleh karena itu ya ikhwan, tetapi kalau diperintahkan untuk bermaksiat, jangan. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Sang Khaliq. Jadi kita dengarkan apa perintah dari orang tua. Ya, saya mendapatkan cerita. Ada seorang dokter, disuruh orang tuanya kembali ke daerah ini, kembali ke dusun ini. Kalau mau kerja di sini, buka klinik saja. Ya tahulah sendiri, kalau ke desanya atau daerahnya pasiennya sepi, bayarannya murah, gitu kan. Tapi subhanallah,
Dia taati orang tuanya, ternyata beliau jualan gambar di internet. Jualan-jualan gambar, yang mana penghasilannya subhanallah sebulan itu bisa 40 juta dari gambar tok. Jadi kalau misalkan 50 juta malah. Kalau mau umroh bisa tiap bulan gitu ibaratnya. Dari gambar tok. Jadi subhanallah dia cerita kepada kawan kita, inilah hikmahnya. Ya, saya disuruh orang tua, pada pertama saya mungkin menolak gitu kan, tapi karena ini adalah perintah orang tua, saya harus taati, dan ternyata Allah gantikan rezeki yang tadinya itu di Jawa, mungkin dia akan dapatkan seperti itu ketika kembali di daerahnya karena taat kepada orang tuanya, dia tetap mendapatkan rezekinya tersebut. Subhanallah. Oleh karena itu ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, mentaati orang tua selama tidak dosa, lakukan. Jangan pernah membantah kedua orang tua. Lakukan, insya Allah pada perintah orang tua itu terdapat kebaikan yang sangat besar. Selama tidak ada dosa di dalamnya, lakukan. Selama tidak ada dosa. Kemudian yang keempat, bentuk durhaka kepada orang tua adalah kita menjadi sebab orang tua terancam atau dihina, dicela, atau disakiti. Kita tidak menyakiti orang tua, tetapi gara-gara kita orang tua disakiti, baik kehormatannya, atau fisiknya, atau kejiwaannya. Apa kata Rasulullah SAW? Inna minal kabair, sesungguhnya termasuk bentuk dosa besar, syatmur rajuli walidayh, seorang laki-laki, seorang anak ya, mencela, menghardik atau mencela, mempermalukan kedua orang tuanya. Wa hal yashtumur rajul walidayh, apakah ada anak yang mencela, mempermalukan kedua orang tuanya? Na'am, ada, kata Rasulullah SAW. Yasubbu abar rajul, dia mencela, mengejek bapak orang lain. Fayasubbu rajul abahu, akhirnya orang lain itu mencela bapaknya. Wa yasubbu ummahu, orang ini mencela ibu orang lain. Fayasubbu ummahu, kemudian orang lain itu mencela ibunya. Jadi bukan langsung dia mencela bapak atau ibunya, bukan langsung dia menyakiti bapak atau ibunya, tapi gara-gara dia menjadi penyebab, maka orang lain mencela atau menyakiti orang tuanya, maka itu termasuk bentuk kabair, bentuk dosa besar. Hati-hati, kita harus berhati-hati di dalam hal ini. Kemudian ayo ikhwan, termasuk bentuk durhaka kepada orang tua adalah tidak memperhatikan nafkah orang tua, padahal keduanya sangat membutuhkan nafkah dari anaknya. Oleh karena itu ini bentuk kedurhakaan, kecuali misalkan anaknya betul-betul dalam keadaan fakir, du'afa, tidak sanggup, maka bilang kepada orang tuanya, qadarullah saya punya anak, punya istri, ini untuk nafkah pokok saja masih sulit, kabarkan kepada orang tua sehingga orang tua paham. Tetapi subhanallah, ini betapa banyak anak sama istrinya, sama anak-anaknya sering berwisata, muncaklah, inilah, beli bermacam-macam perabotan, diposting lagi di status WA, dilihat orang tuanya, ternyata orang tuanya hanya dikirimi sekian, bahkan ada yang tidak mengiriminya sama sekali nafkah. Subhanallah. Oleh karena itu ya ikhwan, ini menjadi pelajaran untuk kita. Bisa jadi itu bentuk durhaka kepada orang tua. Kemudian yang termasuk bentuk durhaka kepada orang tua, tidak menziarahi orang tua, tidak menghubungi orang tua. Coba kita lihat, inna abarral birri, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya bakti yang paling berbakti, an yasila rajulu, seorang itu menyambung ahlahu di abihi, hubungan orang yang dicintai bapaknya, ba'da yuwaliya, setelah bapaknya meninggal. Coba, ketika sudah meninggal, kita diperintahkan untuk menyambung hubungan yang baik
memuliakan orang-orang yang dicintai oleh bapak kita. Siapa saja orang dicintai bapak kita, misalkan teman dekatnya, kita berikan hadiah sebagaimana Ibnu Umar menghadiahi surbannya yang mahal, pakaiannya yang mahal kepada orang yang bukan temannya Ibnu Umar, tapi temannya Umar, temannya bapaknya, dihadiahin surban. Yang lain terheran-heran mengapa diberikan seperti itu. Ternyata itu adalah teman dekatnya Umar bin Al-Khattab, sehingga dimuliakan oleh Ibnu Umar, sehingga beliau menyampaikan hadis inna abarul birri yang saya sebutkan tadi. Oleh karena itu ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk bentuk kebajikan, ya, bakti kepada orang tua adalah kita sering berziarah kepadanya. Ya, jangan sampai orang muhmalan menjadi orang yang tidak diperhatikan, ya, tidak ada yang memperhatikannya, maka ini menjadi dosa. Allah alam bisawab. Barakallahu li wa lakum wa lil muslimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Ayyuhan nas, ittaqullaha rabbakum. Termasuk bentuk kedurhakaan kepada orang tua adalah memasukkan rasa sedih kepada keduanya. Ya, maka berhentilah kita membuat sedih orang tua. Disuruh tidak mau, disuruh nanti dulu, ya. Bahkan subhanallah, ada terkadang orang tua yang mendapatkan anaknya ketika di rumah, lebih baik kamu nggak di rumah. Coba, kalau sampai orang tua mengatakan perkataan seperti itu, berarti apa? Itu sudah durhaka. Ya, lebih baik kamu nggak di rumah, nak. Itu sudah durhaka. Hati-hati memasukkan, disuruh ini nggak mau, sibuk main game, sibuk main internet. Hati-hati kalau sampai memasukkan kesedihan di hati orang tua, ini bahaya. Bahkan saya kemarin melihat satu video, memang bukan di Indonesia. Anaknya diambil HP-nya karena sangat marah sekali. Akhirnya seluruh perabotan, kaca dipecahkan, ini dibanting, semuanya perabotan, mahal-mahal lagi perabotannya, itu dirusak anaknya. Subhanallah. Ini bagaimana? Pertama, main HP saja sudah membuat sedih, ini menghancurkan barang-barang yang dicintai orang tua. Ya, itu tambah lebih sedih lagi. Nauzubillahi min dzalika. Kemudian yang selanjutnya, diam. Tidak diam di hadapan keduanya saat mereka berbicara. Ini juga bisa dikategorikan, artinya tidak menghargai orang tua. Ya, kalau berbicara, biarkan orang tua berbicara. Biarkan orang tua berbicara sampai selesai baru kita berbicara. Itu adab berbicara pada orang tua. Kemudian selanjutnya, termasuk bentuk durhaka adalah meninggalkan kedua orang tua dalam keadaan tua, tidak ada yang mengurus. Harus ada kesepakatan ayul ikhwan antara anak siapa yang akan mengurus orang tuanya. Jangan sampai ditinggalkan di panti jompo atau orang tua tinggal sendiri. Jangan sampai seperti itu. Harus ada kesepakatan di antara anak siapa yang akan merawat orang tua. Pernah kita dapatkan cerita, ada masuk berkas ke pengadilan rebutan pengasuhan antara dua anak laki-laki. Bapak, ibu ikut saya katanya. Enggak, pokoknya harus ikut saya. Rebutan, masalah mengasuh itu rebutan. Sampai gara-gara masing-masing ingin mendapatkan pahala besar merawat orang tuanya, sudah nggak ada solusi, kita ke pengadilan. Baru di pengadilan diselesaikan kasusnya. Subhanallah. Antara dua saudara. Ini sekarang masing-masing ingin berlepas tangan. Kamu aja, subhanallah. Ingat, akan dibalas. Allah akan balas, ya, dengan perlakuan anak-anak kita kepada kita kalau kita durhaka kepada orang tua. Jangan sampai seperti itu. Kemudian selanjutnya,
termasuk bentuk durhaka kepada orang tua adalah lebih mendahulukan kepentingan istri dan juga anak-anaknya ya daripada kepentingan orang tuanya. Kalau mau apa izin dulu ya, apalagi punya harta izin dulu kepada orang tua. Ini akan membahagiakan orang tua. Kalau apalagi kita punya harta yang banyak, izin dulu. Mau digunakan untuk apa? Minta ridhonya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu ternyata itu bentuk orang tua kita tidak senang. Kenapa sih suka jalan-jalan? Kenapa melancongnya ke Singapura, ke ini? Coba ke sini. Kenapa saya tidak diberikan ini? Ya, kasur sudah reot, ini sudah ini. Minta pertimbangan orang tua. Ya, dan juga kita ketahui bahwasanya harta orang tua itu adalah milik bapaknya. Ya, maka izinlah kepada orang tua untuk membahagiakan hatinya dalam penggunaan harta kita. Insya Allah hidup kita akan diberkahi dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah sudah ridho, plong hidup kita, insya Allah. Plong hidup kita tanpa ada beban. Mungkin ada, ini juga ada sebuah kisah ya. Ya Allah subhanallah Ustaz, ana selama 10 bulan katanya mondok, saya rasa nggak dapat apa-apa. Tapi ternyata saya dengar ceramah ya, bahwasanya belajar atau menuntut ilmu itu juga butuh ridho orang tuanya. Oh ternyata saya nggak izin pada orang tua saya kabur. Saya kabur dari orang tua. Jadi saya selama belajar nggak dapat apa-apa. Tapi setelah saya minta izin, orang tua saya mengizinkan saya, akhirnya hati saya plong, mudah untuk menuntut ilmu. Coba, dalam menuntut yang utama pun juga harus izin kepada orang tua kita. Barakallahu li wa lakum. Akhirnya marilah banyak berselawat di hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berselawat kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين.